Jadi pesan yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Berinteraksi dengan tanya jawab, dan yang terakhir ini adalah kesimpulannya, di mana karena gaya hidup yang salah, sesungguhnya tidak ada obat apapun yang kita minum yang dapat menyembuhkan penyakit kita kalau tidak dirubah gaya hidup yang salah. Ya, hari ini saya melihat banyak bapak-bapak usia 60 tahun sakit prostat. Gejalanya apa, Pak? Susah kencing, kencing tidak tuntas. Dan Bapak Ibu tahu ternyata salah satu faktor pemicu penyakit prostat ini apa? Ada yang tahu? Kebiasaan kencing berdiri. Rasulullah sudah mencontohkan kencingnya jongkok. Banyak cerita seperti itu. Ya. Dan salah satu penyebab prostat yang kedua apa? Ada yang tahu? Mohon maaf, karena sudah jarang kumpul sama istri. Jadi bapak-bapak nih, pesan saya, walaupun usianya sudah mungkin 60 tahun, 70 tahun, ya artinya jangan sampai itu dilupakan gitu. Ya. Seminggu sekali cukup untuk usia-usia 60 tahun. Karena orang yang sudah tidak pernah berhubungan, ya, itu akan menyebabkan prostatnya menjadi bermasalah. Yang pada akhirnya kalau prostatnya sudah membengkak, dia akan menutup jalan kencing. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Jawaban kedua, karena pengobatan yang keliru, Bapak Ibu sekalian. Apa maksudnya pengobatan yang keliru? Poinnya begini. Tapi sebelum saya masuk ke poinnya, saya ingin bercerita dulu. Ya, ada 3 kasus. Tolong perhatikan kasusnya. Ini menarik, Pak. Dan kasus ini banyak terjadi di klinik saya dan banyak saya tangani. Kasus pertama datang seorang ibu-ibu. Usia kurang lebih 60-an tahun. Keluhannya apa? Dok, sudah 5 bulan ini pinggang saya sakit. Sholatnya susah. Duduk bersila seperti ini tidak bisa, dok. Saya harus pakai kursi. Jalan 200 meter terasa sakit. Apakah ibu sudah periksa? Sudah, dok. Kemana? Ke dokter spesialis saraf. Apa kata dokter saraf? Awalnya diduga saraf kejepit, dok. Lalu dokter itu meriksa saya, merujuk saya untuk melakukan pemeriksaan foto ronsen tulang belakang. Ronsen tulang belakang tidak ketemu, CT scan tulang belakang pun nggak ketemu adanya saraf kejepit. Karena tidak ketemu penyakitnya, ya dokter itu hanya memberikan obat analgesik. Saya nyeri. Pindah lagi dokter ke dokter ginjal, ahli urologi. Pastinya dokter ginjal pun berpikir mungkin sakit ginjal. Untuk memastikan apakah sakit ginjal, ya diperiksa USG, periksa fungsi ginjal. Ternyata tidak adanya kelainan ginjal. Kembali lagi, karena tidak ditemukan adanya kelainan ginjal, si dokter urologi ini hanya memberikan obat analgesik. Ya, ke klinik saya, bedanya apa? Kalau di klinik saya, apapun Pak rasakan, kami akan melakukan pemeriksaan secara holistik. Holistik itu artinya menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kami punya teknologi yang kedua. Alat ini saya datangkan teknologinya dari Rusia, Pak, dari Eropa. Ini alat penemuan baru, masih terbilang baru. Jadi kalau Bapak mengenal yang namanya CT scan di rumah sakit, yang namanya MRI di rumah sakit, kami punya alat itu. Tapi teknologi LS otak. Alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini, ya.
Cara pemeriksaannya, Bapak nanti tiduran di sebelah alat, lalu akan dipasangkan headset atau alat di kepala. Di kepala. Alat ini akan menangkap informasi kondisi otak lewat gelombang NLS. Nah, gelombang NLS inilah yang ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Rusia. Hasilnya berupa gambar organ 3 dimensi, organ dalam tubuh Bapak full color, Pak. Walaupun yang dipasangkan hanya alat di kepala, tetapi alat ini mampu mendeteksi kondisi organ-organ dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam bentuk gambar 3 dimensi. Akurasinya sangat tinggi, 96%, karena saya sudah sering membandingkan pemeriksaan ini dengan CT scan yang ada di rumah sakit. Ya. Saya periksa beliau dengan teknologi tersebut dan alhamdulillah ketemu jawabannya. Bukan saraf kejepit, bukan gangguan ginjal, tetapi ada masalah di rahim, ada infeksi, dan infeksi ini penyebabnya karena kista ovarium. Setelah tahu dan diagnosisnya saya tetapkan ini adalah kista, infeksi, ya saya obati. Dan salah satu obatnya adalah ramuan daun sirsat, kayu manis, dan kunyit putih temu mangga. Sederhana, Pak. Itu saja dari saya, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya.